Oke, selamat pagi bagi para peserta dan pemateri kita pada webinar kali ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.05, izinkan saya membuka acara webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Yayasan Merah Visi Persada, Ibu Meida Rahmawati, SE, MMMH, PhD. Yang kami hormati para narasumber webinar, serta seluruh peserta webinar series Yayasan Merah Visi Persada edisi ke-35. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar series MVP #35 Diskusi dan Strategi Koperasi Desa Merah Putih tahun 2026. Oke, tema ini tentunya sangat relevan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa sebagai pilar agribisnis, distribusi, dan kesejahteraan masyarakat tentunya. Sebuah kehormatan bagi saya, Durotur Rohma, bisa menjadi moderator pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, dalam praktiknya, koperasi, khususnya koperasi desa, masih menghadapi berbagai tantangan mendasar seperti rendahnya partisipasi anggota, manajemen yang belum profesional, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi itu sendiri. Akibatnya, tidak sedikit koperasi yang belum mampu berfungsi optimal sebagai alat peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti itu. Oleh karena itu, melalui webinar ini, kita akan mendiskusikan berbagai strategi, praktik baik, serta solusi konkret agar Koperasi Desa Merah Putih mampu menjawab tantangan tersebut dan menjadi kekuatan ekonomi desa yang berkelanjutan menuju tahun 2026. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan informasi teknis acara. Yang pertama, pemaparan materi narasumber berlangsung selama 20 menit. Yang kedua, dilanjutkan sesi tanya jawab selama 10 menit. Yang ketiga, pertanyaan disampaikan melalui kolom chat Zoom. Yang keempat, mohon peserta menonaktifkan mikrofon selama materi. Dan untuk beberapa himbauan selama acara sendiri, yang pertama, peserta dan narasumber serta yang lain wajib menyalakan kamera sepanjang acara. Yang kedua, gunakan virtual background yang sudah kami sediakan. Yang ketiga, mute mikrofon saat tidak digunakan. Yang keempat, aktif mengikuti diskusi. Yang kelima, akan ada link daftar hadir yang akan dibagikan di akhir sesi. Dan yang terakhir, abadikan momen Zoom ini untuk dibakukan ke media sosial teman-teman sekalian. Oke, sebelum memasuki sesi inti, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dari Ibu Meida Rahmawati selaku Ketua Yayasan Merah Visi Persada yang saat ini berhalangan hadir dalam sesi ini. Untuk sesi pertama, narasumber kita adalah Dr. Mitra Musika Lubis, SPMSI. Selamat pagi, Bu Mitra. Oke. Boleh dinyalakan Bu mikrofonnya? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Bu Mitra. Sebelumnya saya menjelaskan latar belakang dari beliau terlebih dahulu. Beliau merupakan dosen agribisnis Universitas Medan Area dengan latar belakang pendidikan S1 Agribisnis, S2 Ekonomi Pembangunan, dan serta S3 Ilmu Pertanian Permintaan Agribisnis. Wah, pengalamannya sangat luar biasa ya. Kemudian beliau juga aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat terkait ketahanan pangan, agribisnis, serta pemberdayaan masyarakat desa melalui koperasi. Wah, beliau tentu sangat eh, udah banyak pengalaman ya mengenai topik webinar kali ini. Kemudian langsung saja kepada Ibu Dokter Mitra Muska Lubis, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Ibu. Baik, sebelumnya mohon ditayangkan presentasi saya ya. Baik, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Suara saya wabarakatuh. terdengar dengan jelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ibu. Baik.
Eh, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada eh, apa penyelenggara ya, penyelenggara hari ini, yaitu MPV yang webinar series. Jadi sebenarnya saya ini kali kedua untuk memberikan materi di MPV webinar series. Jadi saya sangat bersyukur bergabung dan berkolaborasi dengan MVV ini. Nah, jadi tadi mohon disampaikan juga terima kasih saya kepada Ibu Direktur dari MVV yang berhalangan hadir ya. Eh, di samping itu juga saya mengucapkan selamat kenal ya, salam kenal kepada Bapak dan Ibu pembicara kedua dan ketiga. Ya, kita berjumpa di sini walaupun kita berjauhan, tapi dengan Zoom ini kita bisa berjumpa di materi Zoom ini dari Bapak yang ada di Batam dan Ibu dari Universitas Mercu Buana ya. Eh, Maaf kalau saya salah. Jadi hari ini memang materinya tadi sudah disampaikan dan kebetulan di sini saya yakin para audiens adalah para praktisi, para mahasiswa yang memang ingin mendapatkan informasi terkait koperasi Merah Putih. Jadi saya lebih mengedepankan kepada materi agribisnis ya, karena memang Koperasi Merah Putih ini itu kita tahu bahwa inisiasinya dari pemerintah yang mana itu untuk memberdayakan masyarakat desa. Jadi kita tahu bahwa notabene masyarakat desa itu kan adalah masyarakat yang pertanian ya, pertanian dan perkebunan, walaupun nanti ada juga dikhususkan kepada yang lain. Nah, inisiasi ini diusahakan berupa usaha-usaha kolektif. Jadi, kalau kita tahu bahwa ini program ini ditetapkan melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Jadi instruksi ini menargetkan pendirian 80.000 koperasi desa dari keseluruhan yang ada di Indonesia. Mungkin kita bisa buka slide kedua, tolong dibantu. Iya. Nah, di instruksi ini, jadi kita bicara konteks kebijakannya dulu. Nah, kenapa? Karena program itu selalu ada dilihat dari latar belakangnya. Kenapa program itu dibuat? Kenapa program itu ditetapkan? Nah, jadi kalau kita lihat secara latar belakang, jadi dasar hukum koperasi itu kita kembali ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Perkoperasian. Nah, jadi di sini juga ada PP, peraturan pemerintah. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa tujuan utamanya adalah memberikan layanan kepada masyarakat desa. Misalkan seperti sembako murah, klinik desa, simpan pinjam, dan logistik desa. Jadi instruksi ini itu diwarnai juga selain dari undang-undang koperasi juga undang-undang desa. Jadi turunan daripada dasar hukumnya itu Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, ini seperti kerangka kelembagaan di dalam desa. Jadi kita tahu kalau secara agribisnis itu ada subsistem kelembagaan. Nah, di sini memprioritaskan penggunaan dana desa. Jadi, kita tahu bahwa ada fenomena yang buruk akhir-akhir ini terkait dana desa, tapi itu tidak usah kita bahas di sini. Nah, karena pemerintah pusat di sini adalah diberi tugas spesifik untuk menyusun model bisnis koperasi. Model bisnis itu yang pasti adalah yang pertama melatih sumber daya manusianya, setelah itu memfasilitasi lahan dan menyediakan modal awal. Jadi selain daripada dana dari APBN, juga dana dari APBD dan KUR. Baik, kita selain daripada itu, kita lihat bahwa
kelembagaan ini kita lihat dari mekanisme pembentukannya. Ya, apa kelembagaan itu? Jadi kelembagaan itu merupakan apa kesatuan komunitas daripada desa itu yang mana proses inisiasinya secara melembaga diawali dengan pramusdes di sini. Semestinya di situ ya ada musyawarah dulu, menyepakati pendirian nama koperasi dan sebagainya. Nah, lalu dibuatlah SK dan birokrasi-birokrasi administrasi SOP-nya. Nah, itu pada dasarnya sama seperti pembentukan koperasi. Saya tahu di sini ada Bapak pemateri yang merupakan pakar di koperasi, mungkin bisa lebih banyak disampaikan oleh Bapak pemateri yang kedua nanti. Nah, selanjutnya kita lihat daripada tata kelolanya. Jadi kalau tata kelola sudah pasti itu adalah bagaimana sistem pengelolaannya. Nah, prinsip koperasi itu kan yang kita tahu bersama ya, adik-adik kan mahasiswa dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini, keanggotaan sukarela itu udah kita tahu bersama bahwa mereka harus aktif tanpa ada apa mindset profit di sini karena ini merupakan lembaga non profit. Lalu demokrasi, demokrasi dan di sini demokrasi ekonomi, gotong royong, nah itu sudah pasti merupakan prinsip-prinsip koperasi. Kolaborasi antara perangkat desa, jadi di sini ada penyuluh pertanian, kepala desa, BPD, dinas koperasi, dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud tata kelola. Baik, kita ke next slide. Oke, nah kita tahu ya bahwa di agribisnis itu adalah bagaimana menyampaikan ya dari supply kepada demand, dari produsen kepada konsumen. Nah, artinya di sini pemberdayaan berbasis koperasi itu melibatkan warga desa secara subjek aktif. Jadi harus ada partisipasi antar para produsen sampai kepada konsumen. Di sini kita tahu bahwa ada pelaku atau elemen dalam rantai nilai. Pelaku atau elemen rantai nilai itu adalah petani itu sendiri, lalu kelompok tani, penyuluh, tokoh masyarakat. Nah, itu ikut sertakan di dalam koperasi merah putih. Kenapa? Karena bisa mengakomodasi aspirasi warga di sini. Jadi harus ada potensi lokal. Jadi ini awal daripada koperasi itu sendiri bergerak ya, di mana peran fasilitator juga harus ada di sini dalam hal fasilitator desa seperti kepala desa, penyuluh, lalu pelatihan manajemen koperasi oleh Kemenkop dan Dinas Koperasi. Jadi di sini kita akan memajukan sumber daya manusia dari desa itu sendiri dengan adanya Koperasi Merah Putih dan kita tahu bahwa kalau desa itu ya dalam hal penyampaian produk-produk dari desa itu ada namanya tata niaga. Nah, dalam hal tata niaga ini pelaku-pelaku pasar di desa itu terkadang kita tahu ada yang hanya menguntungkan sebagian pihak. Nah, inilah yang akan dicoba untuk dikurangi dengan adanya koperasi merah putih sebagai penguatan rantai nilai. Nah, karena apa? Karena di dalam pembentukan koperasi merah putih ini nanti ada peningkatan kapasitas SDM. Jadi bagi pengurus koperasi merah putih ini nanti akan diadakan pelatihan administrasi digital koperasi. Jadi benar-benar membantu secara supply dan pemasaran daripada produk-produk di agribisnis. Kenapa? Karena nanti petani akan diupayakan melalui SDM koperasi itu memahami informasi digital. Informasi digital terkait apapun, misalnya harga. Nah, itu sudah pasti. Jadi tidak ada lagi namanya penguasaan harga oleh satu pihak.
di mana petani tidak punya bargaining position untuk punya nilai tawar terhadap produksinya. Karena mereka sudah dibekali dengan administrasi digital ataupun sistem informasi harga. Jadi selama ini yang kita tahu koperasi tidak bergerak di aspek itu, maka dengan adanya Koperasi Merah Putih ini diharapkan itu benar-benar berperan di masyarakat desa. Selanjutnya, next slide. Nah, pemberdayaan petani di sini, tadi saya ulangi kembali, pemberdayaan petani di sini adalah petani dikenalkan dengan materi-materi yang ada kaitannya dengan agribisnis. Jadi tidak lagi sebatas koperasi itu sebagai jual beli. Nah, selama ini kita tahu bahwa koperasi untuk jual beli sarana produksi, input, dan sebagainya, seperti bibit, pupuk, obat-obatan, dan sebagainya. Tapi juga koperasi ini sebagai tempat edukasi, tempat pelatihan, di mana anggota koperasi yang notabene juga adalah petani itu sendiri bisa memperoleh keterampilan baru. Keterampilan barunya apa? Misalnya edukasi pengelolaan keuangan. Jadi kita tahu ya, kalau petani itu dalam hal pencatatan keuangan usaha taninya itu bisa dikatakan sangat kurang. Karena mereka hanya memikirkan bagaimana usaha itu bisa dimulai, usaha tani, setelah itu nanti bagaimana cara menjualnya. Dan terkadang mereka memulainya tidak dengan modal sendiri. Nah, itulah yang dikatakan dalam hal pemberdayaan. Jadi, petani bisa melakukan pencatatan keuangan sendiri, dan setelah itu bisa menghitung apakah usaha taninya itu untung atau rugi, atau malah minus. Nah, seperti itu. Pemasaran digital juga bisa dilakukan di pemberdayaan petani melalui Koperasi Merah Putih. Tadi saya katakan bahwa pertama, pengurus Koperasi Merah Putihnya itu akan dilatih terlebih dahulu dengan administrasi digital. Setelah itu nanti para anggota koperasi petani itu tadi akan diberikan edukasi bagaimana melaksanakan pemasaran digital. Misalnya, jadi adik-adik rekan mahasiswa atau Bapak Ibu yang ada di sini, kita tahu bahwa ada platform, ya platform online shop. Nah, terkadang kita lihat mereka menjual bahan mentah seperti bawang, cabai melalui online shop tersebut. Jadi ini juga bisa nanti dilakukan melalui pembentukan Koperasi Merah Putih. Jadi ya kita tidak juga mengharapkan mereka memasarkan di luar jauh dari jangkauan karena itu terkait kepada pembiayaan pembiayaan daripada pemasaran. Tapi juga mungkin bisa lebih memudahkan pengenalan produk, pengenalan informasi kepada halayak yang lebih luas. Bahwa misalnya, oh di desa ini ternyata sudah ada menjual secara online dan bisa dibeli juga secara online. Nah, setelah itu juga diberikan edukasi bagaimana pencatatan stok, input, output. Nah, itu kan petani masih sangat kurang. Jadi intinya adalah pemberdayaan petani itu bagaimana petani lebih terampil, lebih cakap dalam hal melaksanakan usaha taninya. Jadi tidak lagi seperti petani-petani subsisten, karena kita tahu bahwa kemajuan petani juga harus lebih diutamakan di sini. Oke, next slide. Nah, kalau sudah petani itu diberdayakan dalam arti keterampilan, skill, dan sebagainya, bahwa bisa kita katakan terjadi akan peningkatan pendapatan petani. Nah, kenapa kita bisa pastikan ini akan meningkat? Karena kita tahu pengelolaan yang baik itu dari suatu usaha itu akan memberikan balance yang baik juga, terutama dalam hal input dan output. Nah, apalagi kalau kita bisa mengkaitkan dengan efisiensi dan efektivitas, efisiensi biaya, efisiensi penggunaan input, dan sebagainya, sehingga nanti bisa kita kelola dengan baik, petani mengerti, dan bisa meningkatkan pendapatannya. Jadi dari akses permodalan sendiri, kita tahu bahwa petani itu sebagian kecil terkadang kita lihat kesusahannya petani untuk memulai modal awal.
Nah, memulai modal awal dalam usaha sehingga muncullah lembaga-lembaga yang katakanlah tidak terstruktur yang berusaha untuk mengambil kesempatan. Jadi kalau kita tahu bahwa itu lembaga-lembaga seperti kalau di ilmu yang saya sampaikan di sini ijon dan sebagainya atau tengkulak dan sebagainya yang memberikan modal awal tapi sungguh menjerat petani. Nah, ini yang sangat tidak disarankan ya kepada petani. Sehingga kalau kita memulai dengan adanya pembentukan koperasi ini, adanya anggaran pemerintah, lembaga keuangan itu bisa diprioritaskan penggunaannya untuk pemodalan petani agar modal kerja mereka cukup tanpa membebani pengeluaran daripada anggotanya. Nah, di sini studi kasus bisa kita sampaikan di Sumedang misalnya ya. Sebagian besar modal awal berupa plafon pinjaman bank atau himbara hingga 3 miliar per koperasi. Nah, jadi nanti kita akan bisa cari literaturnya ataupun sumber-sumbernya. Sebenarnya sesungguhnya berapa modal awal yang diberikan oleh pemerintah melalui APBN dan APBD terhadap pendirian Koperasi Merah Putih. Tapi ini bukan untuk seperti dana yang disimpan pinjamkan kepada anggota koperasi, bukan ya. Tapi ini adalah sebagai modal untuk memungkinkan koperasi membeli sarana produksi dan lain-lainnya untuk bisa diberikan kepada petani anggota sebagai modalnya. Nah, juga nanti seperti pembelian hasil produksi petani. Jadi dengan itu maka bisa menciptakan rantai nilai yang baru yang mana bisa mengurangi hal-hal seperti lonjakan harga dan sebagainya. Nah, selain itu juga ada nanti distribusi keuntungan. Nah, ini sudah prinsip yang lama daripada koperasi bahwa adanya namanya SHU atau sisa hasil usaha. Jadi kita kita bisa sampaikan, kita bisa baca di sini bahwa program ini juga akan menguntungkan bagi petani jika bisa kita jalankan dengan baik sesuai pedoman pelaksanaan koperasi. Jadi memang ada juklaknya ya para audiens hari ini yang hadir. Juklaknya nanti bisa saya sampaikan, bisa saya berikan juga kepada yang hadir. Nanti ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2025 juga ada dan bisa ambil dari internet. Oke, next slide. Nah, bisa kita sampaikan di sini beberapa contoh ya. Jadi kita lebih real ya, yang lebih realnya bahwa ada contoh-contoh yang sudah berhasil. Contoh ini Bapak Budi Santoso ya. Nah, saya bisa sampaikan di sini contohnya itu ada di Desa Bentangan di Klaten ya, di Klaten. Nah, itu kegiatan utamanya adalah pertanian. Jadi modal bisnis koperasinya itu gerai usaha ganda seperti pupuk, pos logistik, sembako, simpan pinjam, bahkan klinik atau apotek. Nah, proses pembentukannya mereka mulai dari Musdes, jadi musyawarah desa, dan mereka lakukan di tahun 2025 bulan Mei. Jadi singkat sekali, di Juni 2025 mereka langsung bisa menerbitkan SK pendirian Menkumham. Jadi memang harus ada kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah ya dalam hal birokrasi untuk pemerintah atau legalitas dari pemerintah. Nah, hasil kinerjanya itu di awal mereka sudah punya 1.100 orang petani. Jadi mungkin inisiasinya dari kelompok-kelompok tani ya, Bapak Ibu yang ada di sini atau mahasiswa dan saya tahu beberapa mahasiswa di agribisnis terutama tempat saya mengajar itu ada juga yang mengambil penelitian terkait kelompok tani. Nah, di sini mereka sudah punya modal di mana memiliki gudang, truk dan mungkin di sini itu gunanya kita berkelompok ya. Ada yang
mampu, ada yang mau, ada yang kuat. Nah, dalam hal modal. Jadi tidak dominansi. Di sini memang tidak ada dominansi karena keanggotaan harus sifatnya sukarela. Lalu di Sumedang itu sama, masih kebutuhan pokok desa, itu kebutuhan pokok desa. Jadi di sini malah karena mungkin notabene anggota koperasi adalah para apa yang bersifat syariah, maka mereka menggunakan modal syariah atau mudharabah. Nah, pengurusnya secara profesional sebagai anggota yang memberikan modal. Nah, dimulai dari musyawarah desa, tetap dimulai dari musyawarah desa dengan dukungan Pemda. Pemda di sini bisa kepala desa, BPD, dan penyuluh pertanian. Nah, itu semua bergabung sehingga membentuk modal awal. Nama kita kenal Himbara Bank. Nah, pendapatan anggota petani meningkat setelah ini. Jadi ini bisa nanti ada penelitian-penelitian yang mendukung. Lalu rantai pasok bisa dikurangi. Jadi tata niaga itu ya kalau kalau panjang itu maka akan besar marginnya. Jadi kalau tata niaga itu pendek maka marginnya kecil dan rantai pasok kecil, maka ini bisa menguntungkan atau pembagian hasil yang semakin merata antar pelaku pasar. Itu yang ditujukan kalau kita dalam efisiensi pemasaran. Nah, jadi saya pikir dua saja cukup untuk testimoninya. Selanjutnya, next slide. Nah, implementasinya. Tadi kita sudah tegaskan di sini bahwa koperasi ini untuk sektor agribisnis sangat-sangat dibutuhkan dan harus dilaksanakan, diimplementasikan. Kenapa kita tahu bahwa koperasi sudah lama ya, sudah lama tidak menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat petani. Maka pemerintah hari ini menyampaikan bahwa ada program namanya Koperasi Merah Putih. Jadi ini sebenarnya katakanlah merupakan bentukan awal atau reformasi dari koperasi yang lama yang tadi saya katakan sudah tidak terdengar lagi dan sudah tidak dipercaya lagi. Jadi kita berikan lagi program baru namanya Koperasi Merah Putih. Nah, kalau tadi kekhawatiran muncul terkait pendanaan, nah ini bisa kita musyawarahkan melalui musyawarah desa. Sehingga kita jelaskan lagi fungsi ataupun integrasi fungsi daripada BUMDes dan KUD. Kalau nanti andaikan pun masih ada dana desa, maka barangkali itu bisa direfocusing ke dana desa, ke Koperasi Merah Putih. Nah, itu semuanya sudah tercantum di dalam juklaknya. Saya pikir pendekatan kolaboratif ini diperlukan karena Koperasi Merah Putih itu tidak akan mengganggu sistem daripada lembaga-lembaga lain di desa, melainkan malah memperkuat lembaga lain di desa. Apa misalnya memperkuat lembaga lain? Misalnya penyuluh pertanian, pasar desa, lalu lembaga-lembaga pedagang, pengumpul, pedagang besar, pengecer, dan itu makin memperkuat karena saling bekerja sama. Dan katalisatornya diharapkan adalah dewan koperasi yang ada di daerah. Nah, saya tekankan kembali lagi bahwa dengan adanya Koperasi Merah Putih itu, masyarakat desa nanti menjadi lebih maju karena sudah ada pelatihan, ada edukasi, dan ada monitoring daripada top down ya, karena kita tahu ini programnya masih top down. Jadi tetap harus dimonitor dari pusat seperti itu. Nah, next slide. Oke, ini contoh-contoh praktis ya, contoh praktis. Misalnya kolaborasi antara petani dan perkebun. Jadi dalam perkebunan juga bisa kita masukkan unsur-unsur komoditas pangan seperti
yang pernah dilakukan petani kelapa sawit, tapi dia juga menanam pangan seperti jagung di sela-sela di sela-sela pohon kelapa sawit, dia menanam jagung, tapi sebelum sawit itu menghasilkan, jadi tanaman belum menghasilkan. Maka 3 bulan pertama bisa dia lakukan untuk mengambil hasil dari pangan jagung. Nah, itu namanya kolaborasi antar tanaman juga. Jadi bukan hanya kolaborasi di tingkat manusia, tapi tanaman juga bisa berkolaborasi, saling simbiosis mutualis. Lalu setelah itu bagaimana engagement antara eh, petani, masyarakat, konsumen, nah, itu saling saling punya ikatan kerjasama untuk mengembangkan desanya. Jadi jangan ada raja-raja kecil di desa, itu pun tidak baik juga. Justru yang raja tadi melakukan kerjasama dengan petani dalam bentuk tadi saya sudah sampaikan bagaimana menginisiasi modal, bagaimana mengatur kelola keuangan, karena eh, antara pemodal, antara pelaku, petani, dan semuanya itu bisa saling kerjasama. Itu contoh praktisnya. Next slide. Nah, kita sebagai akademisi, jadi peran akademisi di mana? Kalau kita tanya ya, peran akademisi di mana, Bu? Nah, peran akademisi adalah di tingkat implikasi teoritisnya. Jadi secara teori kan ada. Nah, bagaimana pada pelaksanaannya? Tadi teori-teori apa kalau saya sampaikan di sini teori apa yang bisa terkait kepada sini sudah pasti teori daripada koperasi itu sendiri, lalu teori agribisnis, tata niaga, pemasaran, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah teori bagaimana bisa meningkatkan budidaya petani dalam hal bagaimana meningkatkan produksi, meningkatkan hasil, produktivitas, kualitas produksi. Nah, itu semua peran akademisi. Nah, bisa juga kolaborasi Koperasi Merah Putih, tadi ada pelatihan. Nah, inilah dilibatkan bersinergi antara pelaku usaha, pelaku produksi, dan pelaku pasar, dan juga akademisi. Itu yang bisa kita sampaikan. Next slide. Oke. Baik, refleksi akademik apa? Refleksi akademik adalah hal dalam hal memberikan rekomendasi kebijakan. Jadi ketika akademisi itu menyampaikan langsung ke lapangan, mereka akan menemukan masalah dan sebagainya, lalu diimplementasikan kepada hal-hal yang sifatnya penelitian, pengabdian, dan sebagainya. Maka ini nanti akan bisa dari yang tadinya top down, maka akan beralih kembali menjadi ke atas atau down to top. Nah, kenapa? Karena nanti akan bisa muncul rekomendasi kebijakan ketika ya, program ini tidak berjalan dengan baik. Next slide. Baik, ini adalah isu diskusi yang bisa nanti kita kemukakan. Jadi bisa saya kasih pemancing diskusi. Next slide. Nah, integrasinya apa? Integrasinya adalah kita harus yang tadi saya katakan program dari atas ke bawah, integrasi kepada praktek. Lalu dari praktek nanti bagaimana kita bisa mengevaluasi, memonitoring. Jadi ada peran kebijakan, ada peran akademis, ada peran pelaku, peran pelaksana, dan peran evaluator. Nah, itu semua sebagai integrasi yang nanti akan bisa menilai apa sesungguhnya yang sudah terjadi dan apa sebaiknya yang harus terjadi. Itu makna integrasi kebijakan dan praktik. Next. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini adalah Koperasi Merah Putih di sektor agribisnis pemberdayaan desa itu mendorong pembangunan agribisnis desa melalui pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau kita lanjutkan program ini, kita dukung program ini, maka kita tetap harus melakukan evaluasi. Harus melakukan evaluasi, disempurnakan sehingga koperasi ini akan tetap eksis, ya. Kita tahu bahwa ini lembaga yang paling tua, kelembagaan yang paling tua koperasi. Bahkan
lebih tua daripada perbankan itu sendiri. Karena inisiatornya adalah pelakunya sendiri atau petani atau masyarakat. Sehingga koperasi ini bisa membawa transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di pedesaan. Baik, para audiens, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktu mendengarkan dan mengikuti diskusi ini, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa dari Ibu Mitra Musika Lubis tentang Koperasi Desa Merah Putih meliputi peran akademisi, testimoni hingga implementasi dari Koperasi Merah Putih itu sendiri. Kemudian sesi selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Dan bagi para audiens yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan untuk menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat. Kami persilahkan. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari audiens, ini saya ada pertanyaan Bu terkait materi yang telah Ibu sampaikan. Pertanyaannya seperti ini, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai bagaimana koperasi desa dalam pemberdayaan masyarakat petani seperti itu, Bu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana koperasi Merah Putih dapat memperkuat posisi tawar petani itu sendiri, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dorotur Iya, Rahman. Bu. Oke. Mbak Mbak Roma ini apa dari akademisi atau mahasiswa? Boleh saya Saya tanya? dari akademisi, Bu. Oh, dari akademisi. Ya, oke. Nah, jadi kita tahu ya kalau di desa itu adalah penyuplai ya, penyuplai produk jadi sumber daripada produk. Jadi kalau sumber produk tapi tidak disalurkan maka akan stok di situ dan menumpuk. Jadi dengan adanya Koperasi Merah Putih, jadi bukan hanya tadi saya sampaikan sifatnya simpan pinjam atau hanya jual beli, tapi juga seperti lembaga usaha yang sifatnya seperti pasar ataupun pedagang yang menyampaikan atau distributor. Nah, kenapa? Karena di sini Koperasi Merah Putih tadi ada dana yang diprogramkan dari bukan dari dana desa, tapi juga bahkan dari dana APBN. Kenapa? Karena ini adalah program pemerintah. Jadi dari dana tadi nanti diharapkan koperasi bisa membeli hasil hasil yang sudah diproduksi oleh petani, dan dengan hasil itu, dengan mereka sudah membeli, koperasi membeli dengan harga yang sudah tadi disampaikan sebelumnya, bahwa informasi itu akan akurat, lebih akurat dari koperasi dengan adanya sistem informasi. Jadi tidak ada lagi namanya pedagang menetapkan harga, tapi sudah pasti pasar yang menetapkan harga karena kita tahu komoditi agribisnis ini adalah penerima harga. Jadi tidak ada permainan harga di sini dan petani merasa diuntungkan dan tanpa mereka harus menyampaikan kepada pedagang bahwa saya terima harga pedagang. Nah, tidak seperti itu lagi prinsipnya. Karena pedagang, kita tahu bahwa ini lebih kepada menekan harga. Tapi dengan adanya koperasi, maka petani akan disampaikan bahwa harga sesungguhnya yang layak diterima petani itu berapa. Jadi dengan begitu, petani merasa bahwa dia sudah layak menerima harga jual untuk produk yang akan dia jual. Kalau kita tahu selama ini kan menurut beberapa sumber penelitian, mahasiswa dan sebagainya, bahwa petani selalu menerima harga dari pedagang, terutama pedagang pengumpul.
yang lebih menurunkan harga, tidak berdasarkan harga eceran. Karena biasanya untuk petani-petani pangan umumnya atau sembako umumnya itu ada namanya harga eceran. Nah, inilah yang dihindari sehingga petani itu mempunyai nilai posisi tawar bahwa produk yang dia jual itu layak dihargai bukan dengan harga yang rendah. Seperti itu saya bisa jelaskan. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawaban yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian ini ada dua pertanyaan Bu di kolom chat. Ya, Yang pertama dari Muhammad Noprizal Erlangga. oke. Pertanyaan seperti ini Bu. Apa tantangan terbesar dalam menyelaraskan kebijakan agribisnis berkelanjutan dengan praktik di lapangan, khususnya di daerah pedesaan seperti itu Bu? Ya, terima kasih ya. Ini Muhammad Nofrijal ini mahasiswa saya ini. Saya sudah sampaikan juga. Ayo mahasiswa, coba kita ikut kuliah diskusi pagi ini. Di sana bisa membuka jejaring, di sana bisa berkenalan dengan selain daripada teman-teman kita sendiri. Nah, jadi terima kasih. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana strategi ya. Jadi strategi kalau ada kendala di lapangan dalam menerapkan praktek-praktek Koperasi Merah Putih ini. Jadi pada dasarnya di dalam pembentukan Koperasi Merah Putih ini kan ada namanya Juklak ya. Jadi Juklak itu adalah pedoman pendirian koperasi. Nah, dalam pedoman itu sudah bisa dipastikan itu ada solusi yang sifatnya solutif ya, yang bagaimana melaksanakannya tapi tidak tidak menjadi hambatan ketika ada hal-hal yang sifatnya menantang di lapangan. Nah, seperti misalnya pedagang pengumpul ya. Pedagang pengumpul pasti akan menolak keberadaan Koperasi Merah Putih ini. Karena itu merupakan wilayah yang sangat mengganggu wilayah kerja mereka, seperti itu. Nah, ini bisa kita adakan pendekatan. Itu namanya musyawarah desa. Tadi kan saya sampaikan bahwa awal pembentukan koperasi ini adalah melakukan musyawarah desa dulu. Nah, kita tahu bahwa yang namanya pedagang pengumpul itu biasanya tidaklah jauh dari lokasi desa itu sendiri, kecuali pedagang besar dan grosir ya. Itu biasanya ada di tingkat kabupaten ataupun di tingkat kecamatan. Nah, kalau untuk di tingkat desa sendiri, itu biasanya ada namanya pedagang pengumpul. Bahkan, pedagang pengumpul itu sendiri merupakan petani, petani penghasil. Nah, inilah yang kita ikat dulu, kita rangkul dulu mereka dalam musyawarah desa. Nah, siapa di sini yang bisa berperan dominan? Sudah pastilah kepala desa atau BPD atau kalau di desa itu ada tetua-tetua adatkah namanya atau ya orang-orang yang dihormati kah namanya. Nah, itulah yang bisa merangkul dalam musyawarah desa. Sehingga nanti dia merasa peran dia tidak ditiadakan. Justru peran dia kita raih peran dia, tapi dengan sifatnya kolaborasi, musyawarah. Jadi sama sekali tidak menghilangkan peran dia sebagai pedagang pengumpul. Nah, seperti itu. Itu tadi intinya, musyawarah desa. Jadi salah satunya itu ya yang bisa saya sampaikan bagaimana kebijakan agribisnis bisa dipraktekkan di lapangan. Jadi kebijakan agribisnis salah satunya subsistemnya adalah kelembagaan, subsistem kelembagaan. Nah, ini peran yang penting. Itu bisa saya sampaikan. Ya, Muhammad Nofrijal, makasih sudah diberikan pertanyaan. Oke, terima kasih Ibu atas jawaban yang telah diberikan. Kemudian ini ada dua pertanyaan lagi nih. Yang pertama dari Indah Sukati. Eh, Pertanyaannya tentang apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan terbesar seperti yang ditanyakan oleh Pak Nofrisal di atas. Berarti sudah terjawab ya Bu. Sudah Langsung saja terjawab. untuk pertanyaan Saya selanjutnya. tidak jawab semua tantangan ya, sebagai contoh saja. Nggih, nggih, Bu. Eh, Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Eh, dari
Kak Yemi Mawas. Pertanyaannya, saya baca bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini akan ada gerai produk pertanian seperti pestisida dan lain-lain. Sekiranya strategi apa yang perlu diperhatikan oleh pengelola koperasi supaya petani membeli produk pestisida di koperasi? Seperti itu, Bu. Oke, baik. Eh, ya, kita bicara eh, sedikit ke teori ya. Jadi namanya kita kan di sini para akademisi, para ilmuwan, para pencari ilmu. Jadi di sini bicara perilaku, perilaku konsumen ya. Di sini konsumen, petani, petani sebagai demand-nya daripada produk pertanian dan input pertanian. Nah, kalau saya bicara seperti itu, kita tahu ya bahwa konsumen itu apa yang duluan diinginkannya kalau membeli suatu barang. Coba Mbak Rahma, Mbak Rahma pengen beli sesuatu. Yang pertama Mbak Rahma lihat apanya? Kualitasnya, Bu. Oh, kualitas. Oke. Kalau saya boleh tanya Mbak Yemima ini, kalau beli sesuatu ya jangan bicara pestisida apapun itu. Yemimanya boleh ditampilkan? Oh, nggak mau on cam Harga. ya. Jadi Ini, kalau saya sebagai perempuan ya, sebagai emak-emak ya, kalau yang saya lihat duluan harganya. oh iya, iya, Bu, betul. Iya kan, saya lihat duluan harganya ya. Jadi, nah itulah yang kita tangkap dari konsumen. Konsumen udah pasti pengen yang lebih murah. Nah itu. Nah kalau bicara kualitas, kita tahu bahwa pestisida itu kan homogen ya, hampir sama sebenarnya kualitasnya. Beda dengan produk-produk yang sifatnya monopolistik atau yang lain ya. Kalau bicara input pertanian itu homogen hasilnya. Nah, jadi jangan sampai pestisida yang dijual ini itu harganya lebih tinggi daripada pestisida yang dijual di kios-kios atau minimal sama. Nah, jadi inilah yang dilakukan oleh pengurus koperasi. Dia harusnya survei pasar, survei harga, sehingga produk-produk yang dijual di koperasi merah putih itu bukanlah produk-produk yang harganya sama dengan yang di kios-kios. Itu strategi, salah satu strategi. Sehingga petani lebih memilih kualitas yang sama tapi harga yang lebih rendah. Itu sudah pasti yang diinginkan oleh petani. Dan kemudahan dalam membeli stok selalu ada karena kita tahu bahwa input itu pestisida kah, pupuk kah, apalagi pupuk subsidi ya, terkadang limited dia, terbatas. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi tetaplah tadi ada istilah pengadaan stok atau pencatatan stok tetap harus ada seperti itu dari kebutuhan-kebutuhan petani. Nah, jadi strateginya udah pasti nomor satu harga ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Ibu. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari pertanyaan yang telah diberikan. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan dari kolom chat, namun Hmm. karena Mungkin di nanti bisa setiap sesi, dialihkan ke pembicaraan yang lain dulu. iya, karena Ada. sudah Hmm. overtime ya, Bu, dan ini ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa dilanjut dulu untuk pemateri yang kedua. Iya, iya, iya. Ya, Terima kasih. sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mitra Mohon Lubis. izin Bapak materi ya, saya ambil waktunya kayaknya banyak. Ya, Bu, Izin terima ya. kasih, Ibu. Iya, iya. Oke, langsung saja kita lanjut untuk memasuki sesi kedua. Narasumber kita adalah Dr. Wasiman SEMM, dosen dari Universitas Putra Batam dan pemerhati manajemen koperasi serta ekonomi kerakyatan. Wah, selamat pagi Pak Wasiman. Selamat pagi. Oke, langsung saja ya Pak, langsung untuk materi kita kedua kali ini kepada Bapak Dr. Wasiman, waktu dan layar kami persilahkan. Monggo Pak. Baik, terima kasih kepada Saudari Duratur Rohma. Salam kenal dan terima kasih ya. Saya sudah diberikan waktu untuk bisa ikut berpartisipasi, yaitu membahas tentang koperasi. Ya, kemarin saya melihat judulnya cukup menarik yaitu berhubungan dengan koperasi, maka saya tertarik kan. Dan salam kenal juga kepada Ibu Mitra
dari Duena Lubis ya, dari Universitas Medan Area. Baik, saya langsung share aja. Ini kelihatan ya. Nah, baik tadi sudah dibahas panjang lebar ya, yang berhubungan dengan apa namanya koperasi oleh Ibu Dr. Mitra Musika Lubis ya, dari Universitas Medan Area. Salam kenal juga Ibu ya. Saya dari Batam, dari Universitas Putra Batam. Baik, tadi sudah dibahas tentang koperasi. Sebenarnya koperasi tadi sudah dikatakan juga oleh Bu Mitra. Koperasi adalah sebuah lembaga dan badan usaha yang memang paling tua ya, karena berdiri dari tahun ya di Indonesia itu diprakarsai oleh ya yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta ya, dan berdiri tahun 1947. Artinya kita baru merdeka 2 tahun koperasi itu berdiri. Sehingga kalau koperasi itu manajemennya baik, saya yakin koperasi sudah menjadi kebanggaan rakyat. Sudah menjadi kebanggaan rakyat. Karena apa? Ya karena koperasi itu kan dari rakyat, ya, dari anggota ke anggota. Ya. Sehingga tadi kenapa saya tertarik karena koperasi ini timbul tenggelam. Ya. Timbul tenggelam. Jadi sebenarnya apa namanya koperasi itu adalah memang solusi yang dekat dengan rakyat. Ya, tapi karena boleh katakan ya tidak ada orang boleh katakan dalam yang memang membina terus secara konsisten, secara berkomitmen, secara berkelanjutan, ya akhirnya ya koperasi timbul tenggelam. Nah bahkan dari sekian puluh tahun saya katakan baru sekarang ini pemerintah apa namanya kelihatannya mulai peduli dengan koperasi. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya pemerintah juga seterusnya komitmen dan konsisten untuk terus mengembangkan koperasi sehingga koperasi itu bisa bersaing dengan ya ya lembaga atau perusahaan-perusahaan lain. Jadi saya menyoroti yaitu kendala kenapa koperasi seperti itu. Ya, pertama pasti berhubungan dengan yang selalu kita dengar di masyarakat pasti berhubungan dengan modal yang selalu kita dengar di masyarakat. Ya. Yang kedua adalah sebenarnya branding koperasi itu sendiri. Saya katakan branding koperasi kenapa? Karena orang-orang yang bekerja di koperasi sendiri tidak bangga gitu. Tidak pada saat kita bangga dengan tempat kerja kita, kita pasti akan berbuat untuk bagaimana membesarkan usaha tersebut. Kita bangga pada misalkan buka warung aja. Dia kan bangga punya warung. Akhirnya dia berusaha untuk mengembangkan warung. Koperasi kan harusnya begitu. Ini yang terjadi kan para anggotanya sendiri tidak bangga. Coba kalau kita lihat ditanya, kerja di mana? Ah, saya bekerja di koperasi, gitu kan? Ya dari yang bekerja di sendiri itu faktor kebanggaan itu saya katakan boleh katakan tidak ada sehingga gimana dia mau termotivasi untuk mengembangkan koperasinya itu. Ya, ya selanjutnya adalah yaitu pendidikan dan pelatihan. Ini yang memang saya katakan juga kurang di masyarakat kurang karena saya masih sering komunikasi dengan bahkan kalau saya pulang ya di desa saya kan masih koperasi yang ditanya ya ya koperasi ya seperti ada nggak ada gitu. Ya mudah-mudahan ini harapannya ini setelah adanya dibentuk koperasi merah putih ya, targetnya adalah tadi katakan sekitar 80.000 koperasi.
Dan yang terpenting adalah bukan saat ini, tapi keberlanjutannya. Yang penting adalah itu. Bagaimana koperasi itu tetap bisa terus diperhatikan, terus berkembang, gitu. Jadi tidak apa namanya, tidak hanya mungkin ya saya kata ini kan mungkin hanya lima tahun pasti diperhatikan. Dan mudah-mudahan nanti setelah nggak tahu yang akan datang siapa presiden, harusnya juga tetap dilanjutkan. Harusnya seperti itu sehingga koperasi tetap bisa tumbuh. Nah, kerjasama nih, kerjasama. Jadi memang ujung pangkal kita bisa melihat kalau di perusahaan-perusahaan besar, dia kan ada bagian bagian mungkin kerjasama, bagian bagian untuk pelatihan. Dia terus bergerak terus untuk mencari kerjasama dengan mitra-mitra bisnis. Seharusnya koperasi kan seperti itu. Di desa-desa tuh banyak yang bisa digali, banyak yang bisa dijadikan oleh mitra bisnis eh, oleh koperasi. Ya, contoh misalkan petani itu tadi sudah disinggung, memang tujuan utama petani. Ya. Petani misalkan jadikan mitra bisnis. Ya. Tidak dijadikan kerjasama. Ya. Kan sebenarnya mudah aja. Jadi bagaimana ya tadi saya katakan dari faktor kebanggaan diri kita sendiri pada saat kita bangga kita akan mau terjun langsung ke masyarakat. Bagaimana merangkul masyarakat. Ya. Selanjutnya adalah yang berhubungan dengan kepedulian komunitas, manfaat bagi masyarakat luas. Dan ada di ada sebuah case study di Jogja di daerah Purworejo. Ya, Purworejo itu dulu kan Purworejo terkenal dengan adanya tehnya. Purworejo dulu terkenal dengan tehnya. Tapi karena dan waktu itu luasnya sampai puluhan ribu hektar. Ya. Tapi karena harga harga teh itu merosot, akhirnya semuanya ditebangin. Ya, jadi tersiksa hanya punya satu keluarga sekitar kalau nggak salah 3 hektar kemarin saya. Nah, 3 hektar itu sekarang ada sebuah komunitas, saya lupa namanya komunitasnya. Dia datang langsung dari Jakarta dan dia memberikan mengajari bagaimana cara membuat teh teh hitam. Dia membuat teh hitam. Karena dia yang di apa namanya di bapak tersebut kan tinggal satu-satunya tuh yang punya kebun teh di sana. Maka diajarkanlah dan selama ini bapak tersebut membuat teh teh merah. Maka diajarkan membuat cara membuat teh hitam. Dan sekarang kelihatannya sudah mulai berkembang karena diajarkan oleh komunitas. Dan ini ya mudah-mudahan komunitas itu juga harapan saya ke depannya bisa bisa terjun ke koperasi-koperasi itu untuk memberikan bekal ya kepada para ya paling utama adalah para pengurus koperasi ya. Jadi memang saya lebih apa namanya lebih konsen bagaimana menyoroti tentang SDM koperasi itu sendiri. Sehingga kenapa koperasi sampai saat ini eh, tidak bisa berkembang karena memang dari SDM-nya yang pertama tadi saya katakan yaitu faktor kebanggaan. Yang kedua ya memang ya, apa namanya kalau ya itu adalah kemauan ya. Tos kerjanya yang memang kalau di desa-desa ya memang boleh katakan lambat ya. Ya. Baik, selanjutnya adalah ini adalah yang umum ya, umum tentang koperasi. Ada koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran, koperasi konsumen, ya, dan koperasi produsen. Ya, dengan apa namanya berbagai layanannya. Ya, dan itu yang memang umum selama ini. Ya, yang selama ini memang umum. Ya, karena tujuan koperasi adalah tadi dari anggota ke anggota. Ya kita kenapa masyarakat bisa sampai pinjam ke pinjol, gitu kan? Kenapa masyarakat bisa sampai pinjam ke apa namanya ke Tengkulak? Kenapa masyarakat bisa sampai pinjam ke apa namanya eh, pihak ketiga yang memang secara bunga lebih mahal? Ya karena memang
di daerah-daerah tersebut ya boleh katakan koperasi nggak hidup, nggak ada, nggak jalan. Makanya tadi saya katakan ya mudah-mudahan ini karena awalan, mudah-mudahan ini berkelanjutan, tidak hanya mungkin 5 tahun habis itu nanti nggak tahu penggantinya siapa, nanti koperasi tidak diperhatikan lagi. Nah, kenapa tujuan awal dibentuknya koperasi, saya masih ingat adalah uh, bagaimana waktu itu Pak Presiden juga ingin memutus rantai pasok. Kenapa yang dikeluhkan sama petani kan selama ini karena harga pupuk mahal, sulit didapat, gitu kan? Nah, karena ya banyak permainan gitu kan dari pihak-pihak lain. Tujuan awal, salah satu tujuan dari bentuknya koperasi Merah Putih adalah itu, ingin memutus rantai pasokan. Jadi langsung dari mungkin dari pihak pertama langsung ke koperasi, sehingga di situ tidak banyak rantai pasok dari koperasi mungkin langsung ke petani. Jadi harapannya harga pupuk murah. Karena selama ini dikeluhkan adalah itu oleh petani. Sehingga harapannya ya harapan utama adalah itu. Next setelah berkembang ya mulai ada gerai tadi misalkan gerai gerai simpan pinjam, gerai mungkin apa namanya ya banyak lah yang terus apa namanya bagaimana mengembangkan koperasi itu adalah uh, tujuan berikutnya. Tapi pada saat saya lihat ya dan bagaimana waktu itu Menteri Koperasi juga mengatakan seperti itu. Ya. Peran dan manfaat koperasi adalah ya yaitu meningkatkan melalui pembagian SHU, akses keuangan yang adil. Ini adalah pemerataan ekonomi dan daya tawar meningkat. Saya hanya akan menyoroti yang nomor 4 dan nomor 3 dan nomor 4 ya. Yaitu adalah semua anggota mendapatkan manfaat setara dan daya tawar meningkat yaitu petani, nelayan, produsen kecil lebih kuat. Ini kan ya, bagaimana mau mensejahterakan anggotanya, bagaimana mau apa namanya memberikan SHU pada saat koperasi itu aja tidak hidup. Ya artinya koperasi itu apa namanya uh, jalan di tempat. Yang banyak kan situ. Ya. Bahkan kalau kalau di Batam berdasarkan di Batam sendiri berdasarkan data dari yang koperasi yang jalan hanya sekitar 40% dari total koperasi yang ada. Itu pun apa namanya bisa dipilih lagi ya koperasi jalannya masih hanya sekedar jalan. Artinya, nah itu yang diperlukan peran pemerintah hadir di sana, yaitu pengembangan koperasi melalui pelatihan-pelatihan gitu kan. Terus bagaimana membina koperasi gitu kan. Itu yang diperlukan sebenarnya adalah itu. Kenapa? Ya karena mereka juga perlu bimbingan. Karena secara SDM mereka kan mungkin uh, berbeda dengan uh, SDM-SDM lain gitu. Jadi perlu yang jelas perlu pelatihan, perlu keterampilan dan perlu pembinaan yang secara terus-menerus sehingga koperasi itu bisa berkembang. Nah, tantangan koperasi adalah sistem tradisional yang kurang efisien. Ya. Yang kedua adalah kalah bersaing dengan perusahaan besar. Nah, laporan keuangan yang tidak jelas, ya, atau dan anggota kehilangan kepercayaan diri, serta anggota kurang memahami hak dan kewajibannya. Ini yang tadi saya sorotin ya selama ini. Koperasi memang tadi saya katakan bahwa anggotanya sendiri pada saat dia menjadi anggota koperasi tidak bangga gimana mau dia mendukung koperasi. Gimana dia mau belanja di koperasi. Tadi sudah dibahas tentang strategi apa namanya supaya anggota dan masyarakat mau belanja di koperasi. Ya. Kalau di desa kan sebenarnya memang bahkan di desa itu di desa saya sana koperasinya sendiri kalah sama warung. Kenapa? Karena sebenarnya warungnya itu sistemnya memang cukup 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 apa ya cukup luwes cukup apa ya luwes itu bahasanya cukup apa ya luwes lah
Artinya begini, dia bisa ngambil pupuk dulu. Nah, misalkan ya, petani mau nggak punya uang, ambil pupuk dulu. Bayarnya kapan? Bayarnya nanti pada sistem, pada setelah panen. Nah, itu ya koperasi harus bisa bersaing dengan seperti itu. Kalau tidak ya pasti akan kalah bersaing. Di desa juga masih ada misalkan orang mau bangun di toko misalkan, dia bisa ngambil dulu apa namanya misalkan material bangunan. Bayarnya kapan? Bayarnya dicicil. Nah, koperasi juga harus bisa bersaing seperti itu. Kalau tidak ya orang kadang-kadang hitungan. Saya lebih baik ngambil di sana lah katanya. Sesono bisa ngutang gitu kan. Dalam bahasa ya, kalau di koperasi harus bayar cash gitu kan. Yang kedua tadi ya memang harus bisa bersaing cara harga. Ya, jadi itu yang jadi sebenarnya memang kenapa koperasi lama ini karena memang strategi-strategi itu sebenarnya itu juga perlu apa namanya diolah. Kenapa yang warung bisa, kenapa koperasi tidak bisa? Warung kan modalnya juga malah modal pribadi, modal sendiri gitu kan. Tapi warung-warung bisa seperti itu. Ya, artinya begitu. Ada di itu misalkan ngambil ngambil dulu lah, misalkan pupuknya bayarnya kapan? Bayarnya nanti pada saat dia bahkan ada yang sistem barter loh. Sistem barter artinya tapi ada perjanjian misalkan saya ngambil ngambil apa namanya? ngambil ngambil urea pupuk urea misalkan 1 kuintal. Nanti kebalikannya juga padi 1 kuintal. Tapi ya harga padi nanti lebih mahal, ya nggak masalah gitu. Karena ya ya kalau kalau kita bicara petani kan memang ya kita tahu lah mereka untuk mereka untuk bisa mendapat kalau untuk membeli pupuk dengan harga misalkan 250.000 per kuintal itu berat gitu. Makanya di desa banyak yang menggunakan sistem strategi seperti itu, barter tuh. Petani merasa dirugikan nggak? Nggak merasa dirugikan. Kenapa? Karena mereka ngambilnya sejauh hari itu. Mereka lebih baik nggak misalkan bayar padi nanti itu daripada saya menggunakan uang 250 saat ini nggak punya uang. Nah, itu yang strategi-strategi itu yang memang harus dicermati khususnya di desa-desa ya. Karena di desa kan ya uang uang 10.000 aja sulit. Dan itu di desa saya itu sudah banyak yang melakukan itu. Akhirnya ya koperasi ya nggak banyak yang tidak jalan. Dan itu adalah problem yang sampai saat ini yang itu juga harus apa namanya dikembangkan. Seperti mungkin sampai saat ini lah model kalau kita mengambil motor bisa kredit gitu kan. Kenapa mengambil urea tidak bisa kredit kan? Itu yang penting adalah lunak ya. Di apa namanya? Koperasi itu harus bisa melihat peluang itu dan bisa melihat peluang itu kan pada saat kita serius. Kalau kita di serius, biarin aja. Pasti orang kan pasti bilang begitu. Biarin aja lah. Kalau kita serius, ya misalkan itu atau misalkan tadi saya katakan warung, nah, serius, ya kita melihat peluang itu. Karena melihat peluang apa realita kondisi para di masyarakat apa namanya sekitar gitu. Nah, itu yang harus apa namanya memang diperhatikan oleh uh, para pengurus koperasi. Sebenarnya kalau koperasi itu jalan itu uh, cepat sekali. Kenapa? Karena anggota koperasi kan masyarakat. Dia kalau bisa nggak usah jauh-jauh, semua misalkan satu desa, misalkan ngambil di koperasi aja, saya yakin cepat berkembang. Ya, sehingga bagaimana koperasi itu bisa melihat dari sebuah peluang yang ada. Oke, baik ya. Ini waktunya sudah itu. Maka ini adalah saya berikan contoh case study. Ya. Dari program Koperasi Merah Putih ada gerai sembako, apotik desa, gerai simpan pinjam, dan gerai cold storage. Ini adalah ya. Ini adalah salah satu contoh sebuah koperasi yang berhasil, yaitu Seoul Lin
Lantang Tipo di Kalimantan Barat ya. Koperasi kredit skala nasional berhasil menghimpun dana bahkan sampai triliunan rupiah. Juga ada koperasi jasa di Pekalongan. Nah, ini juga koperasi simpan pinjam terbesar. Ya, pada saat mereka mengelola dengan baik, sebenarnya berhasil. Cuman tadi saya katakan, hanya berapa persen yang mampu mengelola koperasi itu em, menjadi besar. Ya, pada saat itu dimulai dari diri kita sendiri, yaitu faktor kebanggaan. Pada saat kita bangga bekerja di koperasi, kita akan bangga juga untuk mengembangkan koperasi. Yang jadi masalah kan para anggota koperasi tersebut tidak bangga untuk menjadi bagian dari koperasi. Dan itu yang perlu diedukasi. Dan itu yang perlu dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Dan itu juga tidak boleh harus berkelanjutan. Makanya tadi saya katakan kalau koperasi itu dibina dari pertama berdiri lah misalkan 1947 sampai saat ini itu sudah menjadi kebanggaan ya rakyat Indonesia. Saya yakin sudah menyebar di seluruh Indonesia. Sekarang menyebar gak? Ya menyebar, tapi ya itu hanya sekedar ada koperasi habis itu tidak jalan. Masalahnya kan di sana. Ini juga sebuah case study koperasi unit desa ya penggerak ekonomi sektor pertanian dan perikanan dan juga integrasi peternak sapi perah dengan koperasi. Nah, ini ya menjadikan bisa mitra-mitra bisnis koperasi. Oke, baik saya kira cukup ya dari saya karena masih ada lagi yaitu pembicara ketiga. Nanti waktunya habis. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan. Oke, baik Pak. Terima kasih atas permateri materi yang luar biasa terkait koperasi di zaman sekarang ini. Kemudian ada beberapa pertanyaan di kolom chat, namun karena waktu yang sudah agak melebihi batas, maka pertanyaan akan kami ajukan di akhir sesi. Seperti itu, Pak. Baik, silahkan. Oke. Oke, lanjut untuk materi sesi ketiga. Kepada narasumber kita adalah Dr. Dina Lucianti SEMM AAK dengan keahlian bidang akuntansi, keuangan, dan tata kelola koperasi. Beliau juga aktif sebagai pendamping koperasi di berbagai wilayah. Langsung saja, karena waktu sudah eh, masih berlanjut, kepada Ibu Dr. Dina Lucianti, waktu dan layar kami persilahkan, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Dorotur Rahma. Terima kasih dari Maira Visa Persada yang sudah memberikan fasilitasi ya adanya webinar yang sangat aware terhadap perkembangan Koperasi Desa Merah Putih ini. Mau lanjut apa stuck gitu ya. Dan harapan kita dengan webinar ini dengan narasumber tadi Dr. Mitra, Dr. Wasiman bisa memberikan insight-insight terhadap Desa Merah Putih. Baik, Ibu dan Bapak tidak berlama-lama izin share untuk materi. Kalau tadi sudah ada Dokter Mitra, Dokter Wasiman yang sangat insightful ya dengan koperasi, bagaimana dasar-dasar tentang koperasi, maka izin kami untuk menyampaikan dari strategi branding dan kepercayaan publik pada Koperasi Desa Putih. Nah, ini nggak kenal, nggak sayang, perkenalkan, saya Dina Lusianti dari Universitas Muria Kudus, dan kami juga aktif sebagai anggota di APIKOM, yaitu Asosiasi Pendamping Koperasi Modern Indonesia. Boleh dipanggil Bu Dina, boleh panggil Bu Lucy, tapi jangan panggil ya. Oke, nah ini kami sangat aware terhadap perkembangan koperasi, khususnya saat ini yang sedang happening sekali, yang nggak kalah dengan gosipnya Pak RK dan Mbak Aka gitu ya. Nah, di sini kita akan mengungkit bagaimana koperasi Desa Merah Putih ini bisa bermanfaat untuk semua. Hal yang ingin kami kulik ya, kenapa sih koperasi kok juga perlu branding, kok kayak perusahaan aja, kok kayak personal, kok perlu branding. Nah, ini kita akan discuss dan juga bagaimana sih sebetulnya menyusun sebuah konsep branding dalam koperasi merah putih. Nah, tidak hanya branding ini, nah branding ini akan membawa ke sebuah penempatan bahwa branding
akan berdampak kepada kepercayaan publik, di mana kepercayaan publik ini adalah sebuah modal sosial yang dibutuhkan koperasi, khususnya di Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kami menawarkan bagaimana strategi branding, termasuk nanti model konseptual yang bisa kita implementasikan gitu ya. Kita memberikan kontribusi dari ini untuk rekomendasi kebijakan di KDMP atau KDKMP. Bapak dan Ibu mungkin Mbak Mas ya juga ini kayak yang mahasiswa juga. Nah, di sini kita kalau sering scroll gitu ya, media sosial banyak sekali tuh orang memberikan tanggapan, memberikan review, memberikan ulasan tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, banyak yang beranggapan bahwa anggarannya nggak ada. Anggarannya diambil justru dari anggaran desa. Wong BUMDes aja nggak jalan, bahkan kalaupun jalan tidak berlanjut. Nah, ini apa-apaan lagi ada KDKM. Ini kan menjadi sebuah eh, perbincangan yang sangat menarik. Bahkan ada yang berpikiran kalau KDKMP ini adalah sebuah lembaga yang menyediakan pinjaman dana. Apalagi kalau kita mendengar tentang koperasi itu ya, di dalam pasti lebih banyak bicara tentang koperasi ini tentang simpan pinjam. Ini yang perlu kita rubah nih, Bapak dan Ibu, kita punya tugas bersama bahwa KMP ini tidak sekedar sebagai koperasi simpan pinjam gitu ya, tetapi tadi yang dikatakan oleh Dr. Wasiman juga bahwa dan Dr. Mustika, ini rantai pasok. Tujuan dari KDKMP ini adalah bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan beras, bisa mendapatkan gas gitu ya, yang harganya sebagai tangan pertama dari Bulog dan misalnya Pertamina. Tapi nanti gimana sama nasib UMKM gitu ya? Nanti UMKM gulung tikar semua gara-gara semua beralih belanjanya ke KDKMP. Jangan khawatir ya, sebetulnya ini adalah nanti sinergi sebetulnya. Bagaimana koperasi menjadi rantai pasok, tidak mematikan UMKM, justru nanti kita sebagai mitra tadi yang sudah disampaikan oleh narsum yang sebelumnya. Bahkan koperasi merah putih ini orang belum tahu konsep koperasi ini apakah ada iuran pokok, ada iuran bulanannya, padahal yang menjadi ciri dari koperasi itu ya ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, dan seterusnya. Bahkan ada kekhawatiran bahwa nanti kelola itu keluarga kades semua. Nah, ini akan menjadi sebuah isu yang sangat asik untuk kita diskusikan pada siang hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya akan lanjut, eh, dari dari Bapak Ibu, Mbak dan Mas, ada yang menjadi anggota koperasi, boleh diberikan reaction dengan jempol dan love atau sebagainya. Ada yang bergerak di bidang koperasi? Malu-malu? Atau malu bener dari katanya Pak Wasiman ya? Kita jadi malu kalau menjadi anggota koperasi gitu ya. Nah, di sini saatnya kita sebagai bagian dari koperasi ini perlu membranding. Branding ini apa tuh sebetulnya? Branding itu adalah sebuah proses strategis membangun identitas. Tadi sudah disampaikan bahwa identitas dari koperasi itu adalah gotong royong ya. Jadi dari, oleh, untuk ya. Ini kita di dalam koperasi saling berkesinambungan. Jadi koperasi ini tadi yang disampaikan oleh Dr. Mustika bahwa petani, dia juga anggota koperasi, membeli pupuk di koperasi, kemudian menyerahkan hasil panennya kepada koperasi, yang kemudian koperasi akan mendistribusikan, menjualkan gitu ya. Yang pastinya harganya ini kalau ketika dijual ke tengkulak. Nah, ini menyelamatkan semua pihak. Nah, identitas, makna, dan persepsi ini yang harusnya tetap dijaga di koperasi. Oleh karena itu, nah, ini yang perlu kita juga terapkan, Bapak dan Ibu. Kekuatan di Koperasi Desa Merah Putih ini adalah dinilai gotong royong. Maka ketika kami menyampaikan pelatihan kepada pengurus koperasi Desa Merah Putih, kepada PMO, kepada ini kami menyampaikan bahwa tolong adanya hibah pendanaan dari pemerintah pusat terkait dengan pendirian koperasi itu jangan dijadikan satu atau utamanya pemodalan.
Karena apa? Kalau koperasi ini modalnya ada dari anggota, kekuatan itu. Kita kadang sampai terlupa karena Lena ada hibah gitu kan, senang ya kalau dapat gratisan. Padahal itu sebenarnya juga bukan gratisan. Kita juga punya kewajiban untuk melaporkan pengguna, mengembalikan. Nah, ini yang image kita juga perlu untuk dirubah, bahkan bagi pengurus. Kekuatannya di anggota dulu. Hilah dana dari anggota. Karena sebetulnya pemerintah tidak mampu untuk semua pemerintah. Pemerintah butuh dukungan dari rakyatnya. Pemerintah butuh dukungan dari warganya. Nah, seperti misalnya jaminan kesehatan nasional, pemerintah membayarkan iuran bagi warga tidak mampu, tapi bagi warganya yang mampu, iuran tiap bulannya menjadi tanggungan pribadi. Nah, demikian juga ini, bagaimana desa sebagai unit mikro bisa berdampak terhadap ekonomi secara makro. Nah, nilai ini yang harus kita terapkan bahwa modal itu kekuatannya ada di anggota. Kita gotong royong bersama-sama yang punya visi misi bersama gitu dengan keanggotaan sukarela. Nah, ini akan menjadi sebuah tanggung jawab sosial yang memiliki manfaat nyata bagi anggotanya secara Oke, tadi KMP memerlukan branding karena kita terdiri dari tujuan tadi yang bersama. Kemudian kita juga ada kompetisi, ya. Sebagai koperasi, apalagi sekarang bisnis unitnya adalah lebih ke sembako, utamanya ya saat ini ya gas, di mana kompetisi ini sudah ada dari UMKM yang terdekat. Kita membutuhkan trust dari pihak, dan yang paling utamanya ternyata ketika kami mendampingi kemarin menemukan pengurus itu sudah pengurus-pengurus senior, yang notabene kebanyakan belum melek terhadap teknologi digital. Nah, oleh karena itu, kami kemarin juga mengusulkan bahwa untuk koperasi pengurusnya tetap harus merekrut dari yang kalangan muda. Artinya apa? Regenerasi jangan terlambat. Yang muda ini bisa dari para senior bisa memberdayakan youth people ya untuk bisa menggunakan berbagai digitalisasi IoT. Nah, ini bisa untuk pengembangan dari koperasi. Tujuannya apa? Supaya koperasi ini tidak hanya tadi yang dibilang oleh sumber yang sebelumnya, ya. Tidak hanya hari ini berdiri, tapi ya besok, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, ini masih sustainable. Masih ada dan bisa kita temukan. Oke. Nah, branding KDMP itu karena Koperasi Desa Merah Putih ini adalah sebuah merek sosial, ya, di mana tetap ambil keuntungan ya. Karena kebanyakan juga koperasi karena terlalu sosial, dia lupa kepada profitnya. Padahal koperasi ini memiliki falsafah, dia tidak hanya sosial tapi juga mencari keuntungan. Nah, keuntungan yang dikembalikan kepada para anggotanya. Tuh, Gi. Jadi jangan karena oh koperasi itu semua merugi nggak apa-apa. Oh no, tetap kita profit. Tetapi profitnya adalah profit yang bergotong royong dan berkeadilan serta berkelanjutan bagi anggota. Yang menariknya lagi di Koperasi Desa Merah Putih ini memuat relevansi lokal. Desa yang notabene memiliki kekayaan sumber daya alam sendiri ini akan menampilkan ya bekerjasama dengan UMKM, koperasi menyediakan bahan baku, kemudian UMKM membeli di koperasi bakunya, kemudian nanti produk jadinya dijual di koperasi, ya. Ini akan membuat sebuah rantai masuk yang sangat efisien dan dampaknya pasti nyata. Tidak hanya manfaat ekonomi, tapi manfaat sosial terhadap anggotanya. Ketika branding sudah jadi nih, nah kalau ini kan brandingnya masih macam-macam ya tentang KDKMP. Nah, nanti kalau sudah ada branding yang positif, orang bisa menangkap satu visi misi satu yang sama terhadap KDKMP, maka akan timbul yang namanya kepercayaan publik sebagai modal sosial. Kalau sekarang keanggotaan bagi PNS diwajibkan gitu ya di beberapa daerah untuk menjadi anggota. Nah, ini saya rasa itu bukan keterpaksaan karena AS ini
yang notabene-nya adalah sebagai bagian dari negara, punya visi untuk membuat kesejahteraan bersama. Nah, jadi tidak ada unsur keterpaksaan sebetulnya. Nah, yang mungkin yang perlu untuk kita kembangkan adalah bagaimana orang bisa menangkap keberadaan koperasi di masing-masing daerahnya ini. Agar orang tahu perlunya transparansi, pengelolanya siapa saja, punya kompetensinya apa saja, sudah memiliki cikal bakal dan pendiri yang namanya baik gitu ya, orang akan bisa percaya. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi key driver. Anggota bisa loyal, simpanannya, iurannya semakin banyak gitu ya, bisa diputar oleh koperasi yang pengurus amanah, manajernya amanah. Nah, ini akan menjadi sebuah keberlanjutan usaha. Negara dengan ini akan dapat menerima pendapatan, kemudian dari pajak juga bisa. Ini akan berdampak secara multilateral. Strategi branding yang kami tawarkan untuk KDK 4 yaitu pertama strategi tentang identitas merek. Nah, perlu banyak tentang sosialisasi tentang KDKMP ini. Kita akan bahas satu-satu nanti. Kemudian experience bagaimana melibatkan orang menjadi anggota. Boleh sekarang terpaksa dalam tanda kutip, tapi setelah menjadi anggota, tahu manfaatnya, nanti bisa mendapatkan experiential marketing dan bisa menjadi influencer kepada orang terdekatnya untuk menjadi anggota. Hal yang tidak perlu dilupakan adalah bagaimana mengkomunikasikan peran KDKMP kepada masyarakat. Nah, ini karena masyarakat masih banyak sekali simpang siur tentang KDMP ini apa. Yang terakhir, bagaimana brand identity, brand experience, dan brand communication ini dapat membangun trust building. Kalau brand identity, ini kita akan masuk ke nama, simbol, ya. Kalau nama merah putih ini sudah jelas bahwa mengartikan persatuan, adanya nasionalisme, ada kepercayaan, supaya semua bergotong royong. Nah, kemudian nilai inti jangan dilupakan dari kasih ini ada gotong royong, ada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Sebagaimana sebetulnya sudah dielu-elukan tagline-nya untuk MP ini adalah koperasi milik bersama untuk kesejahteraan keluarga desa. Nah, ketika orang sudah menjadi anggota, tadi saya memberi contoh ASN ya, di beberapa daerah ini menjadi wajib untuk menjadi anggota di sekitar desanya, gitu ya. Tidak hanya menjadi peserta, tapi juga aktif di dalam melakukan pembayaran iuran, wajib, pokok sukarelanya, gitu ya, tetap jalan. Bahkan itu dipantau, dapat info saya dari teman, mereka harus melaporkan bukti sudah transfer, bukti sudah bayar, gitu, supaya nanti tunjangan-tunjangannya bisa keluar. Nah, di awal keterpaksaan ini. Nah, kalau orang sudah nanti akhirnya KDKMP ini berjalan, ada pelayanan yang baik, pelayanan ramah, orang yang tadinya terpaksa sudah pasti tentu tidak akan menjadi terpaksa lagi. Dengan sukarela, dia akan menjadi loyal, ya. Dia akan memberikan rekomendasi kepada orang lain, mengajak orang lain. Nah, ini kunci. Nah, oleh karena itu, pengurus punya kewajiban untuk menjaga kualitas produk dan layanan. Tidak semua mitra bisa kita gandeng, kita juga tetap perlu melihat bagaimana produk yang mitra hasilkan. Kalau misalnya hasil produk mitra ini tidak memenuhi dari spesifikasi produk yang dijual oleh koperasi, maka sebetulnya koperasi wajibkan untuk memberikan pendidikan pelatihan bagaimana si anggota tadi yang sebagai mitra itu bisa meningkat, dia bisa improvement terhadap kualitas produknya sehingga produknya bisa dibantu dijualkan di koperasi. Kalau sudah, jangan lupa untuk melakukan konsistensi pengelolaan yang profesional, tertib, akuntabel, dan kalau saat ini dibutuhkan yang real time. Artinya kita tidak mau catatan keuangannya tidak lagi pakai buku manual gitu ya, tetapi sudah pakai aplikasi, kita sudah pakai yang bisa diakses secara terbuka gitu ya. Tidak perlu nunggu RAT gitu ya, tapi kalau misalnya anggota mau melihat bagaimana diputarkan di koperasi. Nah, ini akan sangat bisa. Keterbukaannya, akuntabelnya nampak di sini.
Ketiga, yang perlu kita bangun adalah dengan mengkomunikasikan merek dengan baik. Ini adalah bagaimana KDKMP melalui pengurusnya menyampaikan nilai, kinerja, dampak sosialnya secara jujur, konsisten, dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh publik. Nah, menjadi PR ya, karena kita memerlukan media digital. Kita butuh storytelling dampak yang sangat baik, orang mau bercerita gitu ya. Ini membutuhkan effort. Nah, oleh karena tersebut, tapi kalau dari kooperasi ini kan orang yang berkumpul dengan ciri sosial yang sama, tujuan yang sama. Saya rasa kalau anggotanya sudah dilayani dengan baik, dia serta-merta akan dia menceritakan storytellingnya kepada anggota yang lain maupun calon anggota ya bisa merekrut dengan cepat. Ini komunikasi ini harus dibangun dengan internet. Nah, tidak mau kita harus menyiapkan media-medianya, bisa media sosial seperti WhatsApp, kemudian juga yang happening ini yang semua orang pakai nampaknya TikTok ya. TikTok untuk buat joget-joget gitu ya. Sekarang sudah memuat berbagai informasi dan konten yang durasinya tepat gitu ya, tidak lebih dari tapi orang bisa melihat informasi dengan sangat baik dan menarik. And the last, kita perlu bikin trust building strategi, membangun kepercayaan ini dengan upaya yang sistematis, membangun dan menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang terbuka, adil, dan partisipatif. Nah, anggota perlu kan ya dalam setiap keputusan penting yang menyangkut aset dari Koperasi Desa Merah Putih. Nah, KDKMP pun sebaiknya juga perlu membangun web gitu ya untuk bisa menampilkan informasi terkini yang agar dari anggota orang umum bisa percaya. Ini dimulai dari transparansi sejak awal dari pendirian gitu ya. Ada NIP dan sebagainya, legalitasnya itu ditampilkan di web, kemudian pengurusnya siapa saja, keterbukaan gitu ya. Sudah mengikuti pelatihan. Ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Termasuk tampilkan tidak hanya pengurusnya saja ya. Nah, anggota-anggota yang aktif, nah ini perlu untuk dimention, diberikan jangan hanya untuk pengurus dan manajernya saja yang tampil di web, tapi anggotanya juga wajib untuk di blow up. Model konseptual yang kami kan yaitu dari branding tadi, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada khalayak bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini tidak selalu dengan koperasi simpan pinjam gitu ya, yang dikira orang-orang. Koperasi ini nanti akan menyediakan sembako, menyediakan gas beras, menyediakan layanan seperti perbankan yang juga kerjasama dengan pos. Nah, branding ini akan memberikan dampak ke publik sebagai bentuk kepercayaan yang diharapkan akan meningkatkan partisipasi anggotanya dan anggota sudah ada di dalamnya, keaktifannya meningkat. Nah, ini yang diperlukan pada akhirnya ke keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih. Maka dengan ini, eh, kami yakin bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini akan terus berlanjut gitu ya, nggak ada stuck ya. Jadi tetap dibutuhkan semua pihak untuk mendukung. Nah, Koperasi Desa Merah Putih akan kuat bukan hanya karena besar modalnya, jadi nggak usah ribut soal modal, mari bangun modal dari dalam, dari anggotanya, tapi karena tingginya kepercayaan publik yang dibangun secara konsisten. Pergi ke pasar bareng tetangga, ngopi sebentar sambil berbagi cerita. Kooperasi kuat karena saling percaya, bersama melangkah, desa pun makin berdaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas materi dan yang luar biasa dan juga pantun yang sangat bagus ya Bu barusan. Oke. Karena ini sudah masuk sesi tanya jawab, silakan bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri kedua dan ketiga kita bisa on cam dan menyalakan mic untuk langsung menyalurkan pertanyaan langsung kepada narasumber. Silakan. Dari kolom chat ini ada beberapa pertanyaan dari Mbak Indah Sukati, dari Kak Fren, ataupun Kak siapa ini?
Silakan bisa on cam saja untuk langsung menyampaikan pertanyaan kepada pemateri. Terima kasih. Oke, mungkin dari peserta ada kendala on cam ya, Pak Bu. Mungkin saya izin untuk bacakan saja ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama itu dari Kak Indah Squati. Bagaimana pengurus Koperasi Merah Putih dapat mengimplementasikan prinsip pendidikan dan kerjasama antar koperasi secara efektif di era digital, Pak? Ini untuk Pak eh, Wasiman, nggih. Monggo Pak bisa dijawab. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, bagaimana koperasi itu, apa tadi pertanyaan? Bagaimana koperasi, Hmm, hmm. bagaimana pengurus koperasi dapat mengimplementasikan prinsip pendidikan, Pak, dan kerjasama Oke, antar koperasi secara efektif di era digital, seperti itu. oke, baik. Yaitu prinsip pendidikan dan kerjasama koperasi di era digital. Ya, artinya yang pertama ya dari pengurusnya sendiri harus paham tentang ya minimal teknologi berhubungan dengan teknologi digital. Ya minimal lah kita tuh ya karena kita tahu bahwa pengurus koperasi kan tidak merata juga dan rata-rata eh, kalau koperasi-koperasi di desa juga tadi sudah disebut pengurusnya sudah pada sepuh-sepuh. Ya, sepuh-sepuh artinya memang untuk pengurus koperasi desa untuk generasi gadget untuk yang generasi muda-muda itu tidak tertarik. Saya katakan tidak tertarik ya saya katakan saya sering pulang di desa saya juga pengurusnya sudah memang sudah pada sepuh-sepuh. Jadi yang pertama yaitu memang yang harus dibenahi adalah SDM-nya. Yang kedua ya minimal dia harus teknologi yang sederhana karena berhubungan dengan digital tadi apa ya nggak tahu apakah mereka juga menguasai TikTok TikTok atau tidak. Yang kedua adalah karena pendidikan dia juga harus untuk merealisasikan kerjasama mereka juga harus turun ke lapangan ya, ya dengan mitra-mitra bisnis ya. Ya, terutama misalkan kalau di desa-desa pasti berhubungan dengan petani misalkan petani ya berhubungan dengan ya padi gitu kan berhubungan dengan bawang merah bawang putih gitu. Terus berhubungan dengan cabai gitu kan. Nah itu dulu yang harus mereka dekati ya. Itu dulu yang harus mereka dekati. Tadi saya katakan kenapa mereka menjauh karena mereka untuk menyalurkan produknya mereka sebenarnya buntu artinya buntu ke siapa saya harus menyalurkan produknya. Jadi akhirnya larinya ke siapa? Ya pedagang-pedagang besar atau tengkulak-tengkulak. Koperasi itu harus bisa seperti itu. Memang diperlukan modal. Contoh misalkan begini. Padi masih di sawah. Padi masih di sawah, sudah pedagang-pedagang sudah membeli padi. Padinya sudah di padahal padinya itu masih di sawah. Masih ya sudah kuning lah ya. Mungkin uh, 3 minggu lagi mereka sudah bisa dipanen. Mereka udah dibeli. Bahkan cabai itu mereka udah itu yang harus mereka deketi untuk bisa bekerja sama dengan koperasi. Harus itu ya harus saling percaya dulu. Mereka harus deketi harus bekerja sama dengan koperasi. Nah, mereka caranya gimana? Masukkan dulu mereka anggota koperasi. Ya memang harus pelan-pelan untuk menimbulkan kepercayaan harus pelan-pelan. Dan yang kedua adalah harus komitmen. Pada saat mereka komitmen, konsisten, ya saya yakin masyarakat bisa diajak. Tapi kalau mereka angin-anginan, habis itu dibiarkan, ya sulit masyarakat untuk percaya sama koperasi. Itu yang terjadi adalah itu. Maka tadi saya katakan koperasi itu misal apa namanya masyarakat itu lebih percaya kepada misalkan warung atau misalkan tengkulak gitu kan atau mungkin apa namanya tuh unit-unit bisnis lain yang menyediakan pupuk
walaupun harganya mahal. Mereka berani ya dalam tanda kutip mengambil dulu atau ngutang dulu. Strategi itu yang memang harus mereka dekati, yaitu para petaninya dulu yang harus mereka dekati untuk bisa diajak kerjasama masuk ke menjadi anggota koperasi. Memang diperlukan sebuah kesabaran dan ketelatenan untuk meyakinkan mereka. Itu sih yang bisa saya sampaikan uh, terhadap pertanyaan Bapak Indah Sukati. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak. Lanjut saja ke pertanyaan kedua kepada Bapak Wasiman, yaitu tentang mengapa banyak koperasi belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara nyata, Pak. Baik, bukan banyak lagi. Tadi saya katakan sebenarnya tadi koperasi kan adalah dari anggota ke anggota. Kenapa banyak koperasi yang belum bisa mensejahterakan para anggota? Yang pertama, ya memang yang diperlukan adalah peran anggota. Anggotanya harus ikut berpartisipasi dengan koperasi. Tadi, ya, caranya gimana? Ya bermitra dengan koperasi. Karena kan kalau anggotanya sendiri nggak mau bermitra dengan koperasi untuk menjual produk-produknya, gimana koperasi mau bisa mensejahterakan anggotanya. Walaupun saya katakan koperasi usaha apapun pasti ngambil untung walaupun sedikit. Nah, kan dimulai dari situ. Gimana koperasi mau mensejahterakan anggota kalau anggota sendiri tidak mau ikut berpartisipasi untuk membesarkan koperasi. Kita bisa melihat tadi adalah salah satu contoh case tadi, uh, yaitu koperasi-koperasi yang sudah berhasil. Tadi contoh satunya yaitu ada koperasi bentar ya, yaitu ada koperasi di uh, Lantang Tipo Kalimantan dan Kospin Jasa di Pekalongan. Karena kenapa mereka bisa menjadi besar? Karena partisipasi dari anggotanya. Nah, ke, keuntungannya mereka putar dan mereka bagikan SAU setiap tahun karena dimulai dari saling percaya dan itu harus dilakukan oleh pengurus koperasi untuk mendekati para mitra bisnis ya. Mitra bisnisnya siapa? Nggak usah apa namanya cari mitra bisnis yang besar lah. Mitra bisnis utama koperasi adalah ya para masyarakat. Nah kalau masyarakat tuh percaya sama koperasi, saya yakin koperasi menjadi besar. Itu sih. Jadi kenapa koperasi belum bisa mensejahterakan para anggotanya karena memang anggotanya sendiri malah tidak bangga terhadap koperasi. Mereka hanya sekedar jadi anggota koperasi, habis itu sudah tidak pernah mempromosikan koperasinya untuk bisa berkembang. Itu sih jawaban dari saya. Oke, Pak. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada Mas Muhammad Nofrizal. Pertanyaannya sudah terjawab ya. Kemudian langsung saja untuk pertanyaan kepada Dinar, Ibu Dina Susanti. Yang pertama dari Kak L. Izin bertanya, Ibu, bagaimana peran Koperasi Merah Putih dalam stabilisasi harga serta menciptakan harga murah dan terjangkau bagi masyarakat? Seperti itu, Bu. Bisa langsung dijawab saja, Bu. Oke, terima kasih Mbak Rohmah. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi KDKMP supaya harganya stabil dan murah gitu ya. Nah, ini sebenarnya berangkat dari peristiwa bagaimana gas susah dicari, langka dicari, minyak susah dicari gitu ya. Nah, atas dasar peristiwa itu, kemudian kalaupun ada, harganya sudah sangat mahal karena dari China turun ke agen harus yang besar, agen besar nanti baru keturun yang tangan kedua sampai ke tangan tiga, tangan keempat yang harusnya misalnya 22.000 jadi 30.000. Nah, dengan adanya KDKMP, Bulog langsung mengirim ke Koperasi Desa Merah Putih. Harga otomatis harga yang tangan pertama ya. Jadi belum ada distribusi dan sebagainya. Bahkan untuk pajak pun sudah tercover di sana, maka harga awal jadi lebih murah tangan pertama. Jadi ini akan jadi lebih murah, harganya stabil, tidak ada nanti orang yang menimbun dan sebagainya. Ini insya Allah harapannya tidak akan terjadi demikian. Nah, fungsi KDKMP adalah sebagai aktor utama rantai pasokan yang tadi untuk beras, kemudian minyak, gas gitu ya. Itu yang menjadi utama.
Itu Mbak Roma semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari yang tadi. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya luar biasa untuk pertanyaan dari KL. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu dari Kak Friend. Menurut Ibu sendiri, apakah inflasi dapat memberikan dampak terhadap KDMP, Bu? Karena dari jurnal yang saya baca, inflasi akan naik di tahun-tahun ke depan. Oke, kita nggak bisa bercerita tentang positif hal yang baik semua. Kita memang harus menghadapi fenomena yang terjadi, ya bahwa inflasi akan sangat mungkin berdampak terhadap KDMP. Nah, tetapi dampak ini justru posisi KDMP ini akan menjadi strategis, bukan saja sekedar dampak pasif. Artinya, karena tadi KDMP adalah menjadi rantai pasok, maka KDKMP ini akan menjadi buffer di inflasi pangan. Adanya rantai pasok yang lebih pendek ya, misalnya dari petani ke koperasi langsung ke konsumen, ini akan mengurangi peran dari tengah, harga lebih stabil, mudah didapatkan barangnya, maka dampaknya ini tidak menimbulkan yang berlebih, justru malah KDKMP ini bisa meredam. Kemudian terkait dengan misalnya penguatan produksi dan konsumsi lokal ya, inflasi global ini dari KDMP akan mendorong kemandirian pangan desa. Jadi misalnya tadi eh, hasil desa sendiri tidak perlu impor, beras tidak perlu impor. Kemudian misalnya gas ya sudah ada di situ. Jadi tidak memberikan dampak, justru KDKMP dapat damnya. Kemudian mungkin terjadi juga yang namanya social pricing ya. Nah, social pricing ini mungkin bisa terjadi karena adanya tadi inflasi, maka diperlukan subsidi silang ya untuk kelompok rentan. Nah, koperasi inilah antar anggota nanti bisa saling dari oleh dan untuk anggota ini sangat berperan. Inflasi tidak langsung hanya berdampak kepada yang kelompok miskin, tetapi ini bisa menjadi sebuah kebersamaan gotong royong nilai dari KDKMP ini memonitori inflasi. Gitu ya. Jadi terjadi sangat sangat mungkin berdampak, tetapi KDKMP akan memberikan gitu Mbak Rohmi. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari peserta tadi. Kemudian, Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah sampai di penghujung acara webinar series MVP #35. Diskusi hari ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan, kelembagaan, digitalisasi, dan tata kelola dalam memperkuat Koperasi Desa Merah Putih menuju tahun 2026. Nah, di sini saya atas nama panitia dan Yayasan Merah Visi Persada, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada tiga narasumber kali ini yang sangat hebat dalam menyampaikan materi kali ini. Kemudian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti webinar kali ini. Sebelum saya tutup acara webinar kali ini, silakan untuk peserta mengisi presensi yang setelah ini akan dibagikan oleh admin, seperti itu. Kemudian saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.